Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mata Netizen. Kita peroleh informasi bahwa laporan penyesalan pembeli kendaraan listrik di Cina meroket dari 3% menjadi 22%. Informasi ini tentunya tidak baku ya teman-teman, karena yang namanya perkembangan teknologi itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin saat ini merasa tidak puas, mungkin di waktu yang akan datang seiring dengan pembenahan maka tingkat kepuasan meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi sangat puas. Oke, kita akan ikuti terus perkembangan informasinya. Dan kita dapati pula ternyata di Indonesia ini sebuah bengkel besar ya, jadi dia bekerja di sebuah interior dan audio, ternyata mendapat beberapa keluhan, dan keluhan itu sama di bagian beberapa hal, ada audio dan noise ya. Oke, kita simak satu persatu informasinya seperti ini. Tingkat penyesalan pembeli kendaraan listrik di China meroket dari 3% menjadi 22%. Menyusul dorongan dari Partai Komunis China, penjualan kendaraan listrik di China telah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada saat yang sama, penjualan kendaraan listrik di China telah memperlihatkan lebih banyak kekurangan pada mobil listrik yang diproduksi di negara tersebut. Pada tanggal 12 Maret, McKinsey China merilis laporan wawasan konsumen otomotif tahun 2024 yang mendapat liputan luas dari berbagai media China. Laporan tersebut menyoroti bahwa pada tahun 2023, sebanyak 22% pemilik kendaraan menyesali pembelian kendaraan listrik murni. Sebuah peningkatan tajam dari 3% yang tercatat pada tahun 2022, menandai penurunan pertama dalam penerimaan kendaraan energi baru dalam hampir satu dekade. Hasil survei menunjukkan tingkat penyesalan yang mengejutkan sebesar 54% di kalangan pemilik kendaraan listrik di kota-kota lapis ketiga dan keempat di China, jauh melampaui angka 10% di kota-kota lapis pertama dan kedua. McKinsey China mengaitkan hal ini dengan kurangnya kemudahan fasilitas pengisian daya. Ketidakpuasan terhadap pengalaman pengisian ulang secara khusus sangat terlihat di kalangan pemilik kendaraan listrik murni di kota-kota ini, karena infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai, tertinggal dibandingkan rekan-rekan mereka di wilayah yang lebih maju secara ekonomi. Oke teman-teman, kalau sampai sini ini kekecewaannya berarti kekecewaan pada infrastruktur. Kalau saya perhatikan, bukan di kendaraannya itu sendiri. Berarti kendaraannya baik-baik saja, tapi secara infrastruktur untuk melayani kebutuhan mereka untuk perjalanan itu mereka kecewa. Dan itu masuk akal. Masuk akalnya gini, dulu di awal-awal waktu mobil listrik masih sedikit ya, yang kecewa sedikit ya, yang membutuhkan SPKLU juga sedikit. Nah saat ini penggunanya kalau semakin banyak, sementara infrastrukturnya untuk menunjang kelancaran mereka beraktivitas kurang, tentu semakin banyak yang kecewa. Sama halnya daerah yang pakai mobil BBM semua, tapi daerah itu sangat kurang pom bensin, nah itu juga akan dikeluhkan oleh masyarakat. Oke, kita simak selanjutnya. Tingkat penyesalan sebesar 10% di kota-kota tingkat pertama dan kedua pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota tingkat ketiga dan keempat. Namun angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3% yang tercatat pada tahun 2022. Masalah ini telah memicu diskusi yang intens di platform media sosial domestik serta internasional. Sementara ini adalah laporan keluhan dari pengguna mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat keluhannya apa saja teman-teman, dan apa saja yang diminta untuk dibenahi di sini. 4 dari 5 pemilik BYD M6. Jadi DM atau WA ke Instagramnya Konserto Malang, termasuk WA ke Konserto Malang juga, menanyakan hal yang sama. Jadi keluhannya adalah road noise dan audio. Bagi mereka road noise-nya lumayan mengganggu dan audionya terlalu basic. Jadi mereka rata-rata menanyakan dua permasalahan itu. Nih buktinya nih ya. Halo Om, bisa bantu biar enak, ada rekomendasi apa BYD M6 pengen audionya, ya kita ngobrol.
Halo Konserto, saya mau tanya untuk peredam. Terus akhirnya ngobrol lagi masalah. Dan lalu dilakukanlah modifikasi untuk menambah redaman ya, peredaman noise saat perjalanan. Jadi ini diberikan aluminium foil di bagian bodinya dalam ya, untuk meredam kebisingan. Dan ini sebenarnya masuk area modifikasi teman-teman. Kemudian audio itu kalau dirubah juga itu akan masuk area modifikasi. Sementara modifikasi itu nggak tahu ini masuk di buku manual panduannya itu masuk merusak garansi apa tidak, karena di konten kita sebelumnya kita simak dari penjelasan sellernya ya, bagian pemberi keterangan, apapun jenis modifikasi itu menjadikan gagalnya garansi. Bahkan pemasangan lampu ya, lampu dengan dudukan bentuk yang sama tapi serinya selisih satu aja, hanya masang lampu itu pun menyebabkan gagal garansi. Nah ini juga masuk modifikasi, maka harus hati-hati juga, jangan sampai modifikasi menyebabkan kerugian kepada kalian sehingga gagal untuk mendapatkan garansi. Bahkan ini luar biasa nih, modifikasinya ekstrim, seluruh ruangan itu dikasih aluminium foil. Memang pasti ya, bisa dipastikan ini pasti akan jauh lebih baik redaman noise-nya karena diberikan peredaman secara keliling. Oke teman-teman, semoga informasi bermanfaat. Kalau ini masuk area keluhan yang nggak tahu menurut kalian berat apa tidak ya, seperti ini. Kalau yang di Cina itu keluhan yang menurut saya tidak terlalu berat ya, karena itu keluhannya cenderung ke fasilitas umumnya, bukan di mobilnya. Kalau ini ada di mobilnya tapi skalanya ringan menurut saya ya. Tapi orang punya taste sendiri-sendiri, punya feel sendiri-sendiri, sehingga bisa merasakan bahwa ini sangat mengganggu banget bagi saya. Nah itu orang pasti akan punya taste sendiri-sendiri, feel sendiri-sendiri. Oke, ikuti terus Mata Netizen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.